penyebabnya yang kedua adalah ada obesitas dan diabetes. Nah, obesitas di sini saya temukan epidemiologi infertil ya, pasien di mana ini di Hamadan. Jadi di sini dijelaskan bahwa di beberapa kasus infertilitas ada menstrual disorder ya, menstruasi yang apa namanya tidak teratur mensnya ya, masalah menstruasi. Kemudian disease ada obesitas ya, thyroid disease dan diabetes. Nah, ini ternyata penyebab dari infertil itu juga ada obesitas dan diabetes mellitus. Maka kita harus atasi ini dengan apa? Tadi kalau Dr. Kintoko mengatakan harus kalau herbal untuk menurunkan leptinnya, karena obesitas itu nanti yang keluar adalah leptin ya, leptinnya sudah rusak gitu. Nah, kemudian ini solusinya apa? Ternyata puasa, Bapak Ibu. Puasa itu bisa menurunkan obesitas dan mengurangi resiko diabetes. Nah, ini systematic review juga, RCT lagi. Jadi cukup kuat gitu. Nah, ini hasilnya intermittent fasting has bermanfaat, memiliki efek yang bermanfaat untuk menurunkan lipid profile. Jadi lemak yang enggak baik, kemudian dia juga dapat untuk obesitas dan diabetes tipe 2 dapat improvement, perbaikan, dan mengontrol glycemic level. Jadi kadar glikemik ya, itu dikontrol. Nah, ini puasa ternyata mampu untuk menurunkan mengurangi resiko obesitas dan memperbaiki kadar glukosa dalam darah. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi gini. Puasa ternyata itu mampu ketika pada orang kita ketika puasa ada hormon yang akan dipengaruhi saat puasa. Yang berhubungan dengan diabetes itu ada namanya hormon insulin, yaitu dia akan meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Jadi dia akan lebih mudah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, ya, ke dalam otot, sehingga dapat diolah menjadi energi. Kemudian sensitivitas insulin, jadi dia mampu juga untuk mengajak nih, ayo masuk glukosanya, sehingga glukosa tidak berkeliaran di pembuluh darah. Nah, masuk ke otot, ya, sehingga jadilah energi. Nah, kemudian peningkatan hormon glukagon juga. Glukagon ini apa? Glukagon itu lawan dari insulin. Insulin akan meningkat ketika glukosa darah meningkat. Jadi dia tujuannya adalah mengajak glukosa itu untuk masuk ke sel otot. Nah, tapi glukagon itu akan meningkat ketika glukosa di dalam darah itu turun. Kalau kita puasa, glukosa kan rendah. Ya, nah glukagon meningkat untuk apa? Mencoba mengembalikan keseimbangan. Inilah menariknya tubuh. Glukagon muncul untuk keseimbangan glukosa ini agar terjaga. Maka dia akan mengambil memecah lemak. Nah, memecah tadi lemak, timbunan-timbunan lemak dipecah, diolah gitu. Jadilah energi. Makanya orang puasa lemaknya itu berkurang. Nah, ini contohnya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu ketika insulin menurun ya, ketika puasa insulinnya kan turun. Kemudian glukagonnya naik karena dia kurang glukosa sehingga terjadilah dia hepatic glikogen ya. Kemudian dia akan memecah ini adipositase ya. Terjadi lipolisis, ada gliserol, fatty acid ya, ada lemak-lemak ini diolah jadilah ATP. Nah, intinya gitu. Jadi intinya ketika puasa karena nggak ada glukosa, makanan tubuh adalah lemak gitu. Nah, lemak diolah jadilah energi. Maka turunlah berat badan asal ketika buka dan sahur itu dengan cara yang benar. Nanti di-share materi dari Dr. Maiti untuk tips puasa sahur dan buka. Nah, kemudian ini Bapak Ibu
Nah, tadi sempat dibahas oleh Dr. Mehdi female infertility ya. Kalau di sini saya coba singgung tentang male factor infertility, yaitu faktor yang berhubungan dengan infertilitas pada laki-laki. Apa itu? Jadi di sini dijelaskan. Jadi hampir 2% dari sekian banyak itu ada masalah pada spermanya, parameter spermanya. Baik itu kombinasinya, konsentrasinya, ya, kekuatannya, atau bentuk yang abnormal dari spermanya. Maka disinilah Bapak Ibu. Tadi apa penyebab sperma yang tidak baik atau sperma yang tidak normal, rusak sperma? Ada alkohol dan smoking ya, asap rokok. Itu yang harus dihindari. Dan tadi ada dari artikel Dr. Kintoko ada juga kafein ya, itu juga harus dihindari itu. Nah, inilah ternyata kejadian infertilitas itu karena spermanya yang strukturnya kurang baik ya. Maka di sini bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Mengatasinya yaitu sperma yang kurang baik. Biasanya gini, kenapa kok dia spermanya nggak baik, produksi spermanya nggak baik? Bisa diakibatkan karena radikal bebas tadi ya, karena ada asap rokok dan juga alkohol, atau karena lemahnya atau rusaknya sel-sel di dalam testis. Produksi sperma itu testis. Sel-selnya rusak udah di sana atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Tadi degeneratif. Maka prinsipnya adalah kita istirahatkan dulu. Kita istirahatkan dulu si testis itu agar tidak memproduksi. Seperti halnya dengan gini. Usus atau lambung ya, ketika sehari-hari kita makan terus dia akan bekerja terus, maka dia akan capek, aus gitu kan, capek, maka butuh istirahat. Dengan apa? Puasa. Dia tidak akan mengolah lagi sehingga nanti pencernaan akan kembali sehat lagi, usus kembali baik lagi. Maka begitu juga dengan testis. Testis istirahatkan dulu agar tidak memproduksi sperma. Udah kamu istirahat dulu aja gitu. Dengan apa caranya? Yaitu dengan puasa. Ternyata puasa itu mengistirahatkan testis. Karena ketika puasa ada yang namanya hormon grelin muncul. Jadi gini, ada dua hormon yaitu grelin dan leptin. Kalau leptin tadi dibahas Dr. Kintoko ya. Leptin ini akan muncul ketika seseorang itu kenyang. Ya, kenyang. Ketika kenyang, leptin akan muncul. Tetapi pada kasus obesitas, leptin ini rusak. Makanya orang obes nggak punya rasa kenyang lagi. Gitu. Nah, kemudian ada hormon grelin. Grelin ini akan muncul ketika seseorang itu lapar. Makanya ketika puasa, lapar, grelin muncul. Masya Allah, ini manfaatnya luar biasa. Ya, untuk pankreas, ya, untuk kardiovaskuler, dan untuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini manfaatnya apa? Ini mengurangi atau menurunkan spermatogenesis. Apa itu? Pembentukan sperma. Jadi ketika puasa, istirahat dulu. Testis tidak memproduksi sperma dulu. Turun produksinya. Jadi istirahatlah, perbaikilah dirimu dulu. Gitu. Jadi dia ketika istirahat, dia akan mampu untuk merecovery sel-sel yang rusak di dalam testis. Sehingga nanti habis puasa, dia akan kuat lagi gitu. Makanya ada Rasulullah pernah bersabda ya, mohon diluruskan jika saya salah ya. Barang siapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah. Karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya. Jadi kalau orang yang sudah mampu maka menikah, kalau tidak mampu berpuasalah. Nah, tepatlah puasa dapat menurunkan libido, ya, nafsunya turun karena produksi spermanya turun. Maka kita puasa istirahatkan dulu. Ini promil, betul. Jadi ketika sudah istirahat, maka lanjutkanlah dengan bekam. Karena apa? Dengan bekam itu ternyata mampu untuk memperbaiki kualitas sperma Bapak Ibu. Nah, ini ada artikel yang saya temukan, saya berbicara atas evidence based ya. Ini ada artikel yang saya temukan bahwasanya nih ada bekam itu mampu orang yang dibekam before terapi, ini kita lihat hasilnya ya. Misal vitality itu vitalitasnya, kemudian prematur ejakulasi, ini lemah, ini normal. Kemudian jumlah spermanya, bentuk spermanya ya, volume spermanya meningkat Bapak Ibu.
Ini 2 kali bekam. Nah, makanya bekamnya di setiap 2 pekan sekali, gitu. Ini ternyata meningkat. Maka setelah puasa tadi diistirahatkan, gitu kan, testis kan udah istirahat, selnya sudah kembali merecovery dirinya. Maka nggak cukup puasa sehari, gitu. Maka baiknya adalah puasa daun, Bapak Ibu. Ya, puasa daun. Nanti saya berikan coba tipsnya bagaimana. Nah, setelah puasa barulah bekam. Nah, maka dengan bekam ini dia setelah istirahat, wah dia langsung memproduksi yang berkualitas spermanya. Jadilah ini bekam mampu untuk meningkatkan vitalitas dan juga untuk mengatasi prematur ejakulasi dan memperbaiki sperma. Insya Allah. Ya, ini artikel yang berbicara, Bu. Kemudian titiknya yang mana? Di artikel ini disampaikan titiknya ini, Bapak Ibu. Ya, kalau boleh saya katakan, ini adalah titik nabawi. Nah, dan Bapak Ibu nanti bagi pasangan suami istri yang saat ini sedang promil, lebih baik adalah saling membekam sendiri ya. Sehingga saran saya ketika saling membekam sendiri itu akan ada apa ya, rasa saling memiliki gitu loh. Jadi harmonisasi akan terbentuk, kan dipijet-pijet dulu, romantis, menghilangkan stres, Masya Allah. Maka di sinilah penting Bapak Ibu untuk bisa belajar bekam. Nah, yang bisa membekam siapa? Yuk, paling tidak kita harus jaga keistimewaan bekam. Jangan sampai kita tidak bisa membekam, malah langsung membekam gitu. Belum pernah ikut pelatihan, langsung melakukan bekam. Nanti tidak terjadi sesuatu malah membahayakan bekamnya sendiri. Ya, kita harus tetap menjaga. Maka di sini tadi panitia mengatakan ada program pelatihan bekam. Nah, monggo Bapak Ibu yang tertarik bisa menghubungi panitia. Nanti soal biaya gampang lah, mudah, nanti akan diberikan kemudahan oleh panitia. Insya Allah. Kita niatnya adalah untuk membantu kita semuanya untuk memberantas masalah infertilitas ini. Membantu Bapak Ibu untuk program hamil. Insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah. Jadi ini titik-titiknya. Ini harus dilakukan oleh yang sudah berpengalaman ya, yang sudah pernah ikut pelatihan minimal. Baiknya adalah pasangan suami istri saling melakukan gitu. Nah, kemudian ada tadi penyebabnya juga, yaitu penyebab dari infertil ada disease ya, salah satunya kalau perempuan itu ada namanya PCOS. Nah, di sini saya temukan juga ada artikel dengan bekam mampu untuk menurunkan resiko PCOS atau memperbaiki PCOS. Ini titiknya di mana? Di betis belakang ya, betis di belakang ya. Di bekam di betis kanan dan kiri. Nah, tentu saja ini harus yang ahli ya, yang sudah pernah belajar bekam lah minimal gitu. Nah, ini PCOS sehingga dengan menurunkan ini kita akan mampu untuk promil tadi. Ini PCOS juga untuk dengan bekam. Nah, kemudian female infertility tadi kan laki-laki untuk memperbaiki spermanya ya. Sekarang perempuan bisa nggak dengan bekam? Masya Allah. Ini ada hijama for female infertility treatment. Nah, di sini disebutkan ini resultnya, hasilnya bahwasannya nah ini hijama mampu untuk mengatasi infertilitas. Jadi di sini disebutkan ini 12 pasien ya setelah dia mengalami kehamilan setelah bekam. Ada 12 pasien. Dari berapa pasien ini? Dari 59 dari berapa ini? Iya, dari banyak pasien ada sekitar 12 pasien yang berhasil dia setelah bekam dia hamil. Kemudian ada 7 pasien yang 2 sesi bekam dan pasien tersebut bisa hamil juga gitu. Jadi ini ada penelitian yang mengatakan bahwasannya bekam ini mampu juga untuk meningkatkan program hamil. Jadi untuk kehamilan. Nah, ini nanti bisa dicoba Bapak Ibu karena dia
fungsinya adalah meregenerasi sel. Tadi mungkin ada sel-selnya di alat reproduksi wanita ataupun laki-laki yang mengalami masalah gitu ya. Kemudian regenerasi sel itu melalui bekam. Jika ada toksik, ada radikal bebas ya. Karena dengan bekam ini dia akan mampu untuk mengembalikan keseimbangan sel Bapak Ibu. Karena dengan sedotan bekam nanti itu akan mengumpulkan sel-sel yang sudah rusak tadi, yang tidak mau mati. Kemudian ditarik, kemudian ditusuk, ya kan, keluarlah dia, digantikan oleh sel baru. Namanya apa namanya? Terjadilah apoptosis. Apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Jadi kemudian muncullah regenerasi sel, sel baru muncul gitu. Kadang banyak sel yang sudah tua itu nggak mau mati karena senioritas katanya. Makanya perlu kita bekam agar mereka mati digantikan yang muda. Nah ini teori dari bekam itu adalah untuk regenerasi sel. Nah, lanjut. Nah, titiknya mana titiknya, Maaf? Titiknya ini ya, titiknya bisa di kepala ya, di kepala kalau bersedia ya, tanyakan dulu bersedia. Di kepala ini namanya umumugis, ini biasanya untuk mengatasi stres ya, kecemasan itu bagus. Kemudian di sini di perempuan itu di pinggulnya ya. Ini di gluteus maximusnya di area ini lumbar. Nah, ini untuk merangsang ovulasi. Kemudian ada di titik ini namanya Zahrul Khodami ya di punggung kaki. Namun ini hanya bisa dilakukan bagi yang sudah berpengalaman ya, yang sudah pernah mengikuti pelatihan. Nah, bahkan pada kasus infertilitas tujuannya apa toh? Yaitu mengoptimalkan fungsi ovarium, mengatur hormon, melancarkan peredaran darah. Karena gini Bapak Ibu, biasanya tadi kan ada penyempitan pembuluh darah sehingga dia nutrisi ya, makanan, oksigen tidak sampai ke dalam sel-sel di dalam sistem reproduksi itu. Maka kita lancarkan sirkulasinya dengan apa? Bekam. Karena dengan bekam itu ketika ditusuk akan keluar yang namanya nitrit oxide. Nitrit oxide fungsinya adalah untuk vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah lancar, nutrisi sampai kepada sel-sel tersebut. Nah, masuklah terjadi regenerasi sel baru itu. Nah,